para keroncongan gitu kan. Ya. Karena resiko akan ditanggung oleh narasumber bukan Ya, Tapi nanti penonton bisa melihat siapa narasumber yang berani datang, itu berarti punya nilai plus. ya, itulah menguji. Kita sambil mungkin melihat sosok-sosok yang bisa nggak nih kita pilih sebagai wakil-wakil kita gitu kan di yang akan datang, karena pengkaderan itu kan penting. Sekarang kita mungkin kehilangan kader-kader yang ada yang mungkin dari segi politik, tapi kita inginkan ada muncul nanti dari Tapi hati-hati peguam, bahaya tuh antara kader dengan kader. Nah, itu dipertimbangkan juga oleh para narasumber. Berarti kalau kader yang nggak berani hadir itu yang keder gitu. Ya. Gitu. Tapi Dia udah keder duluan. yang lebih penting itu adalah narasumber dengan kita bersama-sama diskusi bersama narasumber adalah kita banyak memberikan harapannya kita banyak bisa memberikan informasi, pemahaman atau ilmu yang selama ini mungkin masyarakat tidak dapat dari media-media yang mainstream. Ya, mungkin dari media tulisan, media cetak atau media yang ada, masyarakat tidak mendapatkan itu. Tapi dengan forum ini harapan kita informasi itu lebih kurang tergali. Kita nih lebih kurang yang membantu komunikasinya banyak pihak kepada sasaran mereka yaitu masyarakat. Kita membantunya di sini. Jadi nanti narasumber itu sediam-diam apapun narasumber, insya Allah kan bisa kita gali dengan kapasitas kita masing-masing ya. Ya. Kira-kira seperti itu. Untuk calon kepala daerah mungkin bisa juga ya. Bisa. Kenapa? Orang-orang punya bakat bernyanyinya bisa kita bikin jadi Nyanyi. Ya, karena kan begini, di lembaga penyiaran itu kan sangat terbatas, mereka berkampanye dibatasi, Bisa. tidak boleh harus berimbang. Misalnya Bang Agus ngundang di lembaganya harus tampil semua tuh, Betul. Ya. calon A, calon B harus berimbang. Kalau di sini tidak. tidak. Ya. Siapa yang berani datanglah, gitu kan? tapi Bisa jangan lebih- ditentukan oleh warna pakaian bisa para lebih host. Kalau terleluasa. warna hostnya merah berarti kami tidak mau masuk. Tidak. Kita bebas dari itu ya. Ya, kita bebas dari Dapat itu. Dan ini juga saya mungkin ada satu lagi insya Allah ada sahabat kita Bang Maskur ya. Ya. Nah, ini penting juga nih karena tadi saya agak tergelitik ketika Bang Hingki berbicara itu. Dalam posisi politik tentu tak bisa dilepaskan dari partai politik. Tapi jangan khawatir bahwa di dalam forum ini saya yang merupakan bagian dari partai politik dengan Bang Maskur. Bicaranya dalam ranahnya adalah bicara sebagai komunitas atau tim dari manajemen ini. Dan kita tidak akan, dan saya juga ketika fokusnya berbicara kepada warna politik atau ranah politik, dan saya memastikan saya tidak akan masuk ke dalam ranah itu. Iya. Lebih bagus saya berbicara tentang hal yang lain, mungkin saya berbicara tentang hukum, Ya karena berbicara selain seorang politisi, ya Bang Daka juga kan ini kapasitasnya di luar banyak ya. Ya, saya juga adalah orang hukum, saya juga adalah akademisi, saya juga orang Ya. profesor, saya juga anak band. Dan semua di sini tuh Semua ada. Ini yang mantap. Nama bandnya apa? Dual band, Bang. Jadi bahaya nih. Jadi untuk semua host jangan sampai kalah cakap dengan Bang Daka. Dia dulu banyak cakap nanti kita skip. Ya, bukan. Sebenarnya kita tuh tahu semua apa yang mau disampaikan, apa yang dikemukakan oleh ketua Daka. Bang Teguh itu diam, bukan berarti tidak punya banyak pernyataan. Dia diam. Tapi dengan diam itu Mengamati. acaranya dia gitu. Mengamati. Jadi acaranya berdiam diri gitu ya. Tapi nanti walaupun beliau diam, tangan main terus. Ya. Ngulik tetap jalan. Paling tidak nanti dari pembahasan itu bisa jadi dikumpulkan narasinya, bisa jadi sebuah lagu. Sebuah lagu. Nah, Tapi ini lagu tak tergantung DP. biasanya tergantung DP. Tapi kali ini enggak. Luar biasa ya Bang Teguh kalau sudah mau menggratiskan sesuatu yang mahal, itu udah luar biasa. Ya persepsi aja tuh sebenarnya. Karena kita emang yang mau kita jual. Ya sebenarnya ini kan bukan pertama juga. Siapa yang udah bikin jadi produser, siapa semua yang bikin lah. Dan di Kepri itu yang lagi naik nih ada abang kita juga, Bang Hardi. Tapi paling enggak tulisan yang ada pada kita, gitu. Kita nggak merasa kita paling paten juga. Maksudnya banyak sisi dan banyak pembicaraan yang kita dibicarakan orang lain juga. Gitu. Dan ini kan satu bagian dari itu. Gitu. Barangkali ini bisa ada titik temu tentang ketika satu buah penduduk
butuh ini sampai ke Ya. sebenarnya sepele sekali ketika beras habis itu kan paling penting kan, Iya. karena pimpinan tak tahu gitu. Jadi kita sebenarnya Menyampaikan. berangkat dari hal kecil lah sebenarnya. Iya. Itu tadi yang disampaikan Bung Daka tadi. Jadi kita bagaimana menyambung komunikasi yang terputus. Jadi kalau selama ini ada kepala daerah, pemimpin ataupun siapapun yang tidak mengetahui kondisi di lapangan, nah mungkin kita lah, kita yang saling mengingatkan ini loh, ada kondisi masyarakat kita yang seperti ini. Nah, mau diapakan nih? Ya, kebijakannya seperti apa yang harus mereka segerakan, gitu kan? Jadi ya media ini menjadi solutif nanti. Ya. Mudah-mudahan. Nggak muluk-muluk Nggak gitu muluk-muluk lah ya. Bila itu bisa terjadi berapa nyenyak tidur ya nggak? Ya. Yang penting itu nyenyak tidur. Yang penting ada kepedulian kita sebagai masyarakat yang ada di khususnya di Kota Tanjung Pinang ini terhadap kondisi masyarakat yang ada di sekitar kita. Ya kita kan merupakan bridging ya, kita bridge atau jembatan daripada semua apa yang menjadi persoalan di masyarakat Kota Tanjung Pinang terutama. Ya kalau seandainya dulu ada Umar bin Khattab dengan kerisauan ada umat Muhammad yang kelaparan lalu dia harus memikul gandum malam hari tanpa harus dipakai ajudan kan, mungkin barangkali nanti pemimpin kita langsung dengar dari program siaran kita, oh ada informasi begini dan langsung ada tindakan action. Walaupun nanti ada berbagai macam proses yang harus dilewati, tapi minimal ini jalan tengah untuk menyampaikan berbagai persoalan yang bisa langsung ditangkap. Lalu para pemangku kepentingan utama sebagai tali terajut publik ya pemerintah ya harus tahu ini. Nah nanti bagaimana kepekaan ini. Jadi kita coba membangun negeri ini dengan semangat gotong royong, inilah nilai-nilai yang mau kita transformasikan. Kita mau mengiring bagaimana pemerintahan yang berwibawa itu seperti apa? Pemerintahan yang berwibawa itu kan pemerintahan yang langsung peka dengan masyarakatnya. Nah ini mungkin barangkali dengan acara kita juga mengatakan dan mengiring hal-hal yang demikian. Berarti kita nanti membuka simpul-simpul yang mungkin selama ini stuck, tidak ada solusinya. Iya. Gitu ya. Ya mungkin selama ini pemerintah menganggap bahwa kehidupan pemerintahan itu hanya dari pagi, mulai apel pagi sampai sore saja. Iya benar. Padahal ini berkesinambungan. Ketika sore hari sampai dengan tengah malam, Masalah bahkan itu sampai ada. masalah itu tetap ada. Nah sekarang kehadiran pemerintah itu bukan pada jam kerja saja. Kehadiran pemerintah itu 24 jam. Nah permasalahan-permasalahan di luar jam-jam kerja itu juga banyak. Tapi perlu digarisbawahi juga, bukan berarti ketika forum ini kita bentuk kita mau mencari salah pemerintah, tidak. Kita Tidak. juga bagian bagaimana partisipasi masyarakat Iya, terlibat besar. mengingatkan. Kita saling mengingat. Contoh pada saat saya dulu di Komisi Perlindungan Anak misalnya, kita melihat permasalahan-permasalahan anak di malam hari itu banyak. Yang mereka berkeliaran di sana sini tanpa pengawasan orang tua misalnya. Nah sekarang kebijakan pemerintahnya apa? Kalau misalnya sudah ada sudah ada regulasinya. Nah penegakan regulasinya gimana? Nah inilah mungkin dalam forum ini nanti dalam diskusi ini kita saling mengingatkan pemerintah. Loh, kalian sudah punya regulasi, tapi kok nggak diawasin, kok tidak dijalankan? Masalahnya apa sih? Permasalahannya apa? Akhirnya masyarakat tahu. Nah jadi masyarakat sudah disosialisasikan belum ke masyarakat sehingga ada partisipasi tadi dari masyarakat. Oh ya sebagai penguasa di lingkungan terendah misalnya RT RW itu apa yang mereka harus bersikap. Nah mungkin pemerintah punya kebijakan yang harus diteruskan kepada forum RT RW misalnya seperti itu. Nah ini banyak solusinya sebenarnya. Jadi yaitu tadi saya sekali lagi mengingatkan kehadiran pemerintah itu bukan hanya pada apel pagi sampai pulang kerja saja, tetapi hampir 24 jam. Negara harus hadir 24 jam ya. Ya, Mungkin waktu intinya itu. itu waktu pelantikan itu masih kurang kostum. Kostum Superman. Oh gitu ya. Anytime dia tahu Anytime. kejahatan kan. Ya, seharusnya ketika disumpah ini ada seragam Superman. Harusnya pejabat-pejabat tuh dilantik jangan pakai jas. Jangan. Jadi pakai baju yang Superhero. Superhero. Ini mereka yang bermanfaat ini begini. Ya. Tapi tak menyala kan gitu. Tapi nanti bagusnya kita juga munculkan semacam tokoh-tokoh dari masyarakat yang membuat inspirasi lah. Oh ya, Misalnya ada inspirasi. seorang ibu Motivator misalnya. yang bekerja Bisa. untuk memenuhi kebutuhan anaknya dengan Ya.
Ya mungkin banyak ya yang Boleh. kerja berat atau Bisa. apa, mungkin kita bisa Ada ibu untuk banyak motivasi dan di tengah-tengah masyarakat kita Iya. ada seorang ibu sendirian membesarkan anaknya yang banyak di sana. dengan berbagai keterbatasan. Tapi bisa menyekolahkan sampai S3 itu kan luar biasa. Iya. ya mungkin nanti kita juga munculkan juga yang inspiratif itu. Kita bahas masalah humaniora, baik itu Hmm. sosial budayanya, Iya. dan seperti itu. Narasumbernya semua latar belakang, pembicaraan kita juga semua bidang. Ringan, Iya. pembicaraan ringan, mengena, tetapi itu yang bisa dijadikan gambaran oleh masyarakat. Oh ya, kalau ini memang harusnya solusinya seperti ini. Iya. Dan yang satu yang berbeda juga dengan podcast-podcast yang lain, kan kalau podcast pada umumnya itu kan di studio gitu ya. Iya. Nah, kita nanti akan hadirkan di luar studio. Di luar studio dan bisa di mana saja. Bisa di Yang mana penting nyaman, narasumber tidak merasa tertekan dengan banyaknya host. Itu paling penting. Itu yang paling penting. Iya, itu yang paling penting dan bisa di mana saja. Iya, ditekan tapi tidak merasa tertekan. Iya. Ditekan. Tekan mau tekan lah. Itu Iya. Itu tergantung. tergantung. Tergantung acaranya. Iya. Kayak Bang Teguh main gitar tuh tekan atau teken? Tekan dulu. Tekan dulu. Habis itu baru tekan. Iya, iya, iya. Ya, dan kita juga kan sebenarnya ini adalah kawan-kawan. Berawal nih kita ini kan kawan-kawan ngopi ya. Ya. Kawan-kawan ngopi, yang akhirnya kita pindah-pindah tempat ngopi. Terus kita juga mendengar keresahan-keresahan yang umum yang sama oleh pengopi-pengopi yang lain. Terus karena kita punya latar belakang, kita berbicara berbagai macam hal. Dari Waal, muncul bahwa sayang ketika diskusi kita di kedai kopi ini hanya kita diskusikan di sini tapi tidak tersampaikan kepada banyak pihak. Menghabiskan waktu. Ya rasa itu kan kita dulu yang rasa. Ya, Kayaknya barangnya harus sampai di mana Iya, ya. akhirnya kita kembangkan sampailah dengan insya Allah ya kalau memang diberikan kesempatan ini akan kita sempurnakan dan kita akan jalani ini secara mungkin continue ya. Ya, Ya, pastinya ini kita masih sangat jauh dari kata sempurna ya. Ya, Kita masih awal, mudah-mudahan terus berjalannya waktu kita semakin ya. memperbaiki. Karena sempurna itu Andra aja backbone. Paling tidak kita sudah mencoba untuk membuat suatu perubahan. Perubahan dari mindset kita sendiri sebagai individu maupun Ya, betul. mindset masyarakat. Karena kalau kita tidak merubah mindset masyarakat juga susah kita untuk saling bersama. Iya. Dan perlu juga diketahui kita bersama kan karena berhubung ada ketua komisi penyiaran nih, siaran kita itu tentunya durasinya tidak perlu lama-lama membuat para narasumber harus stres, harus merasa tegang dengan banyaknya host gitu. Maksimal 1 jam paling tidak. Kita acaranya cuma 1 jam. 1 Itu jam. yang jelas yang akan kita sampaikan kepada para narasumber. Yang- Tapi kita yang- tidak yang mengambil pasti siaran gini. dari teman kita yang punya stasiun frekuensi. Ya, Kita yang, yang ambil. yang pasti gini, komisi penyiaran tidak mengawasi. Karena ketuanya dari sini. Karena ada di sini dan yang paling penting dia juga hostnya. Jadi ada risiko tersendiri nih. Nah, untuk narasumber juga bincang-bincang kita 1 jam. Tetapi ngopinya yang bisa lebih dari 1 jam. Ya, itu. Nah, itu. Jadi Itu bincang-bincangnya 1 jam saja cukup. Tetapi nanti setelah itu kita mau sembang lebih jauh lagi. Nah, itu Di silakan. dalam sembang-sembang, di dalam 1 jam itu penuh dengan persoalan renyih-renyih lah. Ya, makanya lah. Nah, 1 jam itu adalah yang punya isi dan maknanya. Iya. Jadi kalau durasi videonya 1 jam 25 menit, maka 1 jam 25 menit itu 25 menit itulah merenyehnya. Iya. 1 jam itu. Jadi kalau ada narasumber yang kita sampai durasinya 3 jam, berarti narasumber itu 2 jam dia merenyeh. Jadi rasionya 1:60. Tapi kalau kita sepakat sama pendengar brandnya itu apa kan gitu. Iya. Oh ya. Oh, ternyata yang serius itu orang anggap brandnya. Itu yang Nah, itu yang harus kita persatukan persepsinya itu. Ya, ya. Kita harus bedakan, Pak. Kita merenyeh bukan receh, Pak. Iya. Harus beda kan? Karena kan sekarang banyak juga nih di YouTube ada konten-konten receh disebut gitu ya, konten Iya. receh atau diskusi. Kita merenyeh tapi bukan receh. Yang proporsional tadi. Kami merenyeh-renyeh, bukan merenyeh-receh. Merenyeh itu Sama ini besok tak ada lagi nih. ya, Tidak ada pesan sponsor. Tidak ada urusan sponsor. Tapi saya bisa membayangkan. Tapi kita membuka diri ya, ada sponsor datang. Sponsor datang silakan. Tapi saya sendiri bisa membayangkan ya betapa kejutan-kejutan itu nanti akan hadir melalui pertanyaan-pertanyaan atau masukan-masukan dari host-host kita. Dan tidak disetting. Dan tidak disetting itu. Nggak boleh kayaknya. Karena Iya. banyak kejutan. Ya, pertanyaan akan mengalir Akan saja. mengalir. Nggak ada settingan. Nah, ini menjadi kejutan. Jadi narasumber ya memang harus Ya. siap dengan
jawaban-jawabannya. Dan kami juga akan menggunakan minimal para medis. minimal nih ada 6 pertanyaan nih minimal satu-satu kan. Iya. Nah, Dengan Jadi, latar belakang berbeda. berbeda, pertanyaan berbeda. Dan kami memastikan dalam acara merenyerinya tidak akan menggunakan para medis. Ketika Bang Teguh menyatakan ada kejut jantung, berarti alat kejut jantung kami tidak akan bawa. ya karena itu sudah tersita di berbagai rumah sakit rujukan ya. Jadi kita nggak boleh ganggu mereka lah ya. Iya. Jangan pula nanti kita ngundang satu ambulan ke tempat kita. Kenapa dia step Pak? Kenapa step? Karena acara merenyerinya. Harus kita. Karena selagi masih kita, walaupun kita ramai, selagi masih kita bertanya itu masih bagus. Justru narasumber itu harus takut ketika kita tak mau bertanya. Dari dia masuk kita diam aja. Berarti udah geram. Itu berarti, ya, berarti apapun jawabannya udah pasti salah lah. Kita pun udah malas mau bertanya. Itu urusannya sama Ricky, karena main frekuensi kan. Kalau narasumber dari host ini satu frekuensi tidak? Iya. Mengamati frekuensi. Pengamat frekuensi rupanya. Ya mungkin itu Itu dulu ya. sebagai anu. Ya, Sebagai pemirsa awal. mungkin itu dulu sebagai awal podcast kita merenyeh-renyeh Ya. dengan tagline merenyeh boleh, menyalah jangan. Nanti kita sampai ke edisi perdana menghadirkan narasumber, baru kita akan hadirkan kejutan-kejutan. Iya. Makanya tetap